kemudian yang diperluas oleh KPU RI sendiri dengan tahapan dan program. Tahapan dimuat di dalam PKPU nomor 7 juga tahun 2017. Semua di situ pemilu serentak 2009 ini. Kenapa disebut pemilu serentak 2009? Karena di situ ada pemilihan DPD, ada pemilihan DPR RI, ada pemilihan DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan pemilihan presiden wakil presiden. Untuk tahapan sendiri ini pada tahun 2017 ini kita sudah mulai pada Oktober kemarin, ada beberapa tahapan yang kita sudah laksanakan, dan sekarang pada era yang sekarang ini bulan Desember sampai bulan Januari ini itu verifikasi parpol dalam rangka mereka sebagai peserta pemilu 2019. Kemudian dari sosialisasi juga sudah melaksanakan kegiatan, kemudian juga dari divisi data sudah melaksanakan kegiatan. Kemudian khusus untuk saya sebagai divisi teknis, ini kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan penataan daerah pemilihan berdasarkan petunjuk dari KPU RI. Daerah pemilihan itu ditata oleh KPU Kabupaten Kota dan KPU RI yang akan menetapkan, seperti itu. Ya. Secara singkat Pak, tolong mungkin bisa disebutkan, bisa dijelaskan apa sebenarnya perbedaan mungkin dari pemilu yang kemarin dengan pemilu yang serentak yang kali ini akan dilaksanakan secara nasional pada 2019. Mungkin masyarakat pengen tahu apa hal yang paling prinsip berbeda dari pelaksanaan pemilu kali ini. Kalau kita biasa menyebut itu 5 isu strategi pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 7 2017 kemarin. Satu, tentang sistem pemilu. Sistem pemilu 2019 ini menggunakan proporsional terbuka. Artinya nama calon itu dibuka kepada pemilih, dan di situ menyebutkan bahwa ia memperoleh atau calon yang duduk itu ia memperoleh suara terbanyak. Seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan sistem penghitungan kursi. Nah, di sini sistem penghitungan kursi di 2019 dengan 2014 kemarin sudah beda. 2014 kemarin itu masih menggunakan bilangan pembagi pemilih, kalau 2019 tidak lagi. Dia sistem saing league. Artinya berkompetisi atau semacam liga, seperti itu. Siapa atau partai yang akan memperoleh suara terbanyak, dia peluang besar memperoleh kursi terbanyak juga, seperti itu. Artinya ini integritas partai dan integritas personal calon legislatif sangat memang menentukan. Iya, betul. Kalau 2014 kemarin partai itu mengharapkan suara itu dari para calon. Kalau 2009 ini akan datang, partai dengan calon itu sama-sama harus mencari suara sebanyak-banyak mungkin. Oh gitu. Iya. Jadi memang kerja partai dan kerja caleg sendiri sangat diutamakan. Oke, kita pindah sedikit kepada Ibu Asra. Ibu Asra, ini tagline-nya luar biasa nih. Pemilih berdaulat, negara kuat. Artinya pemilih adalah objek yang dalam pelaksanaan pemilihan serentak nanti. Sejauh mana Ibu kemudian akan merancang agar tingkat respon pemilih itu naik? Artinya partisipasi pemilih harusnya naik, tidak, supaya tagline yang dibikin itu tidak percuma dong, Bu. Silakan. Terima kasih. Memang salah satu keberhasilan daripada salah satu indikator keberhasilan suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, itu adalah tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Ya. Tentunya kami sebagai divisi sosialisasi dan pengembangan SDM ini dari kemarin memang kami sudah ada beberapa kegiatan yang memang kami sudah tahu persis ini bisa mendongkrak tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Beberapa hal yang seperti kemarin yang kami lakukannya seperti roadshow, kemudian juga kami melakukan sosialisasi secara intensif, baik itu sosialisasi interaktif dengan warga masyarakat langsung ataupun kami mendatangi masyarakat dari rumah ke rumah. Ini telah kami lakukan kemarin dan ini banyak respon positif dari masyarakat. Yang berikut ada satu hal yang kami yang sudah diberlakukan di seluruh Indonesia, ada yang namanya Rumah Pintar Pemilu. Di kami di Kabupaten Bualemo sudah ada yang namanya Rumah Pintar Pemilu.
Ya, sudah dilaksanakan. Dan di Rumah Pintar Pemilu ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bualemo, kami membuka ruang kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bualemo untuk datang langsung ke Rumah Pintar Pemilu. Di Rumah Pintar Pemilu bukan saja masyarakat yang sudah pemilik hak pilih yang bisa datang di sini, akan tetapi juga seluruh warga masyarakat termasuk anak-anak yang masih usia sekolah, termasuk usia SD, SMP, dan SMA. Karena sekarang ini ya, di sasaran kami untuk sosialisasi itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu kalau kemarin hanya ada 5 segmen. Hanya pemilih pemula, hanya segmen perempuan, kemudian disabilitas, marginal, dan keagamaan. Sekarang sudah ada yang namanya pra-pemilih. Nah, pada pra-pemilih ini kami juga memberikan ruang kepada anak didik ini untuk bisa sama-sama belajar di Rumah Pintar Pemilu yang ada di KPU Kabupaten Bualemo. Sudah dilaksanakan, saya kira cukup luar biasa. Tapi bisa nggak Bu digambarkan sedikit kemarin tingkat partisipasi itu berapa persen? Dan kemudian ditargetkan untuk pemilihan serentak ini Ibu menargetkan bisa naik berapa persen gitu loh? Tingkat partisipasi pemilih. Ya. Dengan usaha-usaha tadi gitu. Terima kasih. Kalau kemarin untuk tingkat partisipasi pemilih pada tahun 2014 pada pileg kemarin itu tingkat partisipasi pemilu KPU Kabupaten Bualemo itu mencapai 83,78%. Ini cukup tinggi karena memang sesuai target KPU RI itu hanya 75%. Kita sudah mencapai 83,78%. Tertinggi kedua setelah KPU Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. Kemudian pada pemilihan kepala daerah kemarin, kita KPU Kabupaten Bualemo itu tingkat partisipasi itu 80%. Memang kalau dilihat ada tingkat penurunan partisipasi 3% lebih. Tetapi perlu kami acungkan jempol, ini merupakan juga kami selaku Divisi Sosial dan semua komisioner yang ada di KPU Kabupaten Bualemo mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bualemo yang telah memberikan partisipasi pada kegiatan pilkada kemarin. Memang kalau dipikir Pak, itu ada penurunan. Akan tetapi pada pelaksanaan pilkada kemarin itu kita tahu bukan rahasia umum lagi bahwa di Kabupaten Bualemo betapa gejala politik itu memanas. Sehingga semua masyarakat berprediksi bahwa untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih itu rata-rata di bawah 60%. Tetapi alhamdulillah berkat kerjasama kami sebagai komisioner, kerjasama kami dengan staf sekretariat KPU Kabupaten Bualemo dengan berbagai macam kegiatan yang kami laksanakan, sosialisasi dan lain sebagainya, sehingga kami bisa mendongkrak angka partisipasi sampai 80%. Nah, untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 ini kami punya target 85%. Ya. Artinya kembali dinaikkan targetnya setelah kemarin sempat turun sampai 80%. Kerjasama nggak Bu dengan partai politik dalam hal sosialisasi untuk menaikkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan suaranya ini, aspirasinya? Ya, kami sudah beberapa kali melakukan sosialisasi dengan partai politik dan pemangku kepentingan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat bukan saja tugas daripada komisioner KPU atau sekretariat KPU Kabupaten Bualemo, tetapi untuk meningkatkan partisipasi pemilih ini adalah tanggung jawab dari partai politik juga. Karena makanya hal ini selalu kami sampaikan ketika ada pertemuan, ada sosialisasi dengan partai politik dan pemangku kepentingan. Hal ini kami sampaikan bahwa sesungguhnya tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih itu bukan saja pada KPU, bukan saja pada komisioner staf sekretariat, tetapi juga pada partai politik dan pemangku kepentingan yang ada. Semua pihak harus saling bersinergi gitu ya untuk istilahnya harus sambut bola juga nih Bu ya. Jangan diam di tempat untuk menerima informasi. Oke. Kita mungkin beralih sedikit kepada Pak Noldi selaku Ketua Divisi Perencanaan dan Data. Bapak akan punya tanggung jawab yang besar. Selama ini sudah terjadi di mana-mana masalah data pemilih, pemutahiran data pemilih ini selalu menjadi masalah. Bahkan tidak bikin chaos di daerah-daerah lain. Mudah-mudahan di Bualemo tidak dan disiapkan dengan banding. Memang agak sedikit berbeda pemilihan
kemarin dengan pemilihan yang sekarang, biasanya kalau dalam setiap pemilihan itu untuk pemutahiran data pemilih itu nanti pada saat tahapan lahir baru kita melaksanakan pemutahiran. Tetapi ada terobosan baru yang dilakukan oleh KPU RI bahwa dalam pelaksanaan pemutahiran data pemilih tidak harus menunggu lagi tahapan pemilihan tiba, tetapi KPU terus melakukan pemutahiran walaupun tanpa ada agenda pemilihan umum. Nah, yang namanya itu pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dan ini sudah mulai dilakukan oleh KPU Bualemo saat ini. Sekarang ini kami sudah melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, dan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini bekerja sama langsung dengan Dukcapil Bualemo. Yang saat ini memang intensif sekali kita melakukan koordinasi, sehingga saat ini dari pemilu kemarin yang kita sudah tetapkan pada DPT Pilkada 99.412 ini kita mutakhirkan kembali. Kita mutakhirkan kembali tanpa menunggu tahapan pemilu dilaksanakan, sehingga tiba pada saat pemilu kita sudah tidak begitu sibuk lagi, sehingga bisa melahirkan data pemilih yang akurat seperti itu. Nah, saat ini kan seperti contoh kita ada pemilih, jumlah penduduk kita bertambah dari jumlah penduduk 143.689 jiwa. Ini kita mutakhirkan pemilih ini. Sekarang yang kita sementara mutakhirkan, penduduk yang datang itu sudah ada 927 jiwa. Sementara penduduk yang sudah pindah ini 1.142. Ya. Dengan jumlah pemilih pemula yang kami sudah akumulasi dari Januari sampai Juli itu berjumlah 1.839. Ya. Okay. Menarik data yang disampaikan oleh Bapak, dan ini perlu diketahui oleh pemirsa di rumah. Kita break sebentar untuk sementara, dan selanjutnya dialog akan kita lanjutkan lagi dengan tentu saja akan lebih baik lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada para narasumber. Ya, kita istirahat sejenak. Oh, oke, saya sampaikan. Oh ya, saya soalnya nggak dapat tadi. Perekrutan apa? Nah, ya. Bagaimana? Mulai yang kedua. Nggak sampai ke atas tidak lengkap su. Boleh. Tapi ada yang mau diedit, mau ulang. DP perkenalan tadi diulang so ya? Pas. Nah, yang perkenalan pertama, opening, boleh? Tidak dapat. Bagaimana dia juga paksa mendadak? Tapi boleh? Bismillah. Sudah? Mulai lagi? Lanjut, Jo. Oke, supaya cepat. 3, 2, 1. Terima kasih pemirsa Gorontalo TV dimanapun Anda berada. Kita kembali masih di Bincang Bualemo yang kembali kita mengambil tema 1 jam bersama KPUD Bualemo. Kita lanjutkan Pak Noldi tadi mengenai data, mungkin tolong disampaikan kalau masih ada yang pengen disampaikan. Tahapan ini yang kita lakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan lewat aplikasi Sidali ini kita sudah mulai lakukan, sehingga keberhasilan data nanti itu keberhasilan data nanti pada saat pemilu legislatif 2019 itu sudah menghasilkan data yang akurat. Apalagi kita sekarang sudah bekerja sama dengan Dukcapil. Di samping itu kan
kami juga mengupayakan bersama Dukcapil untuk menuntaskan elektronik KTP. Jadi KTP ini kita menjadikan KPU supaya pada saat pemilihan legislatif tahun 2019 semua data pemilih yang sudah kami kelola ini benar-benar data pemilih yang tidak dimanipulasi seperti itu. Nah, dan ini basisnya Pemutahiran ini mungkin kalau cuma mau dibilang tingkat kesulitannya memang banyak. Karena memang namanya data kan, data ini sistemnya dinamis. Ya setiap saat berubah. Karena ada yang datang, ada yang pindah, ada yang meninggal. Nah, pindah masuk ini, pindah keluar ini, masuk keluar ini yang membuat kita harus melakukan pemutahiran itu. Karena apa? Slogan kami di KPU itu, keinginan kami di KPU, bagaimana bahwa hak konstitusional pemilih itu terjaga. Karena kalau itu haknya harus kita fasilitasi mereka untuk memilih. Seperti itu. Luar biasa. Saya kira kinerja dari KPUD Bualemo saya kira sangat luar biasa dengan punya prinsip bahwa tidak boleh ada satu warga masyarakat pun yang haknya tidak tersalurkan. Maka pemutahiran akan sangat diperbaiki. Pak Ketua, akan ada yang sangat masyarakat tunggu-tunggu dari penjelasan Pak Ketua soal verifikasi faktual partai politik. Tapi kita belum bertanya ke Pak Ketua dulu. Sebelumnya kita tanya dulu sama Ibu mengenai kesiapannya nanti, Bu. Kan akan ada dibentuk ad hoc-nya seperti PPK dan lain-lain. Itu bagaimana sejauh ini, Pak? Bu Dis. Ya, pada peraturan KPU nomor 7 tahun 2017, tahapan pembentukan badan ad hoc itu nanti akan dimulai pada tanggal 9 Januari sampai dengan tanggal 8 Maret 2018. Makanya kami berharap kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bualemo yang ingin terlibat langsung menjadi penyelenggara pada tahapan pilkada pada tahapan pileg ini 2019 dan tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk 2019 kami persilahkan. Akan tetapi perlu kami sampaikan walaupun tahapan ini sudah ada, untuk juknis pelaksanaannya kami akan tetap menunggu edaran dari KPU besar. Jadi sementara ini hanya petunjuk untuk perekrutannya yang sudah bisa ada ya. Tahapannya tapi sudah untuk ada. Cara kerja sistem kerjanya masih akan menunggu dari KPU. Oke. Makin menarik bincang kita pada kesempatan kali ini. Pak Ketua, kembali saya akan bertanya. Ini sangat ditunggu-tunggu nih, Pak. Khususnya untuk teman-teman saudara-saudara kita yang akan mengambil bagian dalam pencalekan nih, calon anggota legislatif. Sekarang masih di verifikasi faktual untuk parpol ya, partai politik. Sejauh ini sudah ada 12 partai ya, Pak, yang sudah ini, dan ada 2 yang harus secara faktual diverifikasi. Tolong dijelaskan, Pak, gimana? Ya, masalah pendaftaran kemudian verifikasi partai ini untuk khusus KPU Kabupaten Kota itu dalam posisi pendaftaran itu dia hanya menerima dokumen. Jadi yang mendaftar itu adalah DPP ke KPU RI. Kemarin kita sudah menerima ada 14 partai yang melakukan pendaftaran. Kemudian kita melakukan penelitian administrasi yang biasa kita sebut litmin. Dari itu ada juga partai yang belum memenuhi syarat dan kita berikan kesempatan dia untuk memperbaiki. Kemudian dari hasil perbaikan itu KPU kemarin telah melakukan pleno yang lulus verifikasi administrasi dengan klarifikasi di lapangan itu ada 13 partai dari 14 partai. Ada 13 partai yang memenuhi syarat, 1 yang tidak memenuhi syarat. Kemudian itu dilakukan rekapitulasi penelitian administrasi secara nasional oleh KPU RI. Kemudian itu ditetapkan oleh KPU RI yang lolos di verifikasi administrasi. Ada 12 partai. Partai 2014 ada 10, kemudian partai baru 2. Perindo sama PSI. Adapun partai yang lain itu masih menunggu sementara ini kita melakukan penelitian administrasi berdasarkan putusan Bawaslu. Ada 9 partai
Untuk Bualemo itu ada 2 partai, PKPI sama PBB. Sekarang kita sudah masuk pada tahapan verifikasi faktual. Dan kami sudah melakukan di lapangan, sementara ini juga tadi ini kita sudah melakukan verifikasi faktual ke Perindo dengan PSI. Ya. Perlu Pak Ketua, ini karena verifikasi faktual ini sangat penting, khususnya untuk 2 partai ya, yang harus diverifikasi secara faktual. Bisa nggak diberi warning kepada 2 partai itu apa? Artinya jangan sampai ada kesalahan semacam apa sehingga mereka bisa tereliminasi nanti dalam pelaksanaan pilkada serentak nanti, pemilu serentak. Yang kami verifikasi faktual itu ada 4 hal. Ya. Kemudian berdasarkan petunjuk KPU Kabupaten Kota itu melakukan verifikasi dalam rangka melakukan cross check kebenaran data yang sudah diupload pada Sipol melalui DPP masing-masing. Kemudian oleh KPU dilakukan cross check di lapangan dalam rangka membenarkan apakah benar data ini seperti yang diupload di Sipol. KPU Kabupaten Kota itu tidak dalam rangka menilai layak atau tidak layak, tidak seperti itu. Jadi kami mau menghimbau kepada 2 partai ini, Perindo sama PSI, yang sudah lolos ke tahap verifikasi faktual untuk memperhatikan 4 hal ini. Pertama, kepengurusan apakah sesuai dengan SK. Kemudian ketua sekretaris bendahara, nama mereka itu apakah sesuai dengan KTP dengan KTA. Kemudian yang kedua, keterwakilan 30% perempuan. Kemudian berikut yang ketiga adalah domisili kantor. Kalau dia memang kantor tetap, buktinya apa? Kalau dia hanya sekedar pinjam pakai, itu harus ada keterangan dari desa. Kemudian yang keempat adalah verifikasi keanggotaan. Nah, 4 ini saling keterkaitan, yang pada tanggal 4 Januari nanti kita akan plenokan 2 partai ini. Seperti itu. Oke. Pak Ketua, sebagai sebuah lembaga yang akan sangat menentukan dalam pelaksanaan pemilu, KPU seringkali ada goyangan-goyangan sedikit gitu loh Pak, untuk meloloskan. Dalam tanda petik, bisa saja KPU diajak untuk bermain oleh parpol-parpol ini. Bagaimana sikap dari KPUD Bualemo sendiri menghadapi hal-hal semacam ini? Kalaupun ada partai seperti itu, kita perlihatkan kenyataan yang ada. Misalnya begini yang dimaksud dengan tadi itu goyangan. KPU diminta untuk meloloskan. Bagaimana mungkin kita loloskan sementara fakta di lapangan jelas, ya kan? Ada panwas seperti itu. Ada yang TMS, kok tiba-tiba jadi MS? Apa ini? Kan seperti itu nantinya. Kalau hanya administrasi ini bermain di lingkaran KPU, mungkin itu memungkinkan. Tetapi ini tidak. Ini faktual, kemudian ada panwas seperti itu. Jadi KPU sama sekali tidak bisa bermain hal-hal seperti itu. Menjadi warning untuk partai-partai yang saat ini sedang menjalani tes verifikasi faktual bahwa KPU Bualemo memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk melengkapi sesuai prosedur yang ada, karena KPU tidak main-main. Mereka akan sangat tegas menindak setiap ketidaklengkapan Anda dalam memenuhi administrasi. Itu sudah ada penegasan. Selanjutnya kita kembali ke Ibu ya. Bu, Ibu yakin gitu bahwa tingkat pemilih ini akan sangat, menurut Ibu tingkat pemilih itu dipengaruhi oleh siapa? Apakah partai politiknya, apakah calegnya mungkin sehingga mereka mau datang memilih, atau karena upaya dari KPUD sendiri bikin gebrakan sehingga mereka mau memilih gitu? Ya, terima kasih. Saya kira yang membuat tingkat partisipasi pemilih ini meningkat ini seperti apa yang disampaikan tadi, juga tergantung, yang pertama itu tergantung pada calegnya. Saya kira masyarakat juga menilai seperti apa perwakilan kita nanti di tingkat atas yang menjadi aspirasi mereka. Kemudian juga partai politik itu, dan yang paling terakhir ini adalah, yang paling penting ini adalah
kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu yang ada di Kabupaten Bualemo, termasuk Panwas dan KPU. Saya kira makanya saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, mari kita kawal tahapan demi tahapan sehingga kami sebagai penyelenggara pemilu baik itu Panwas dan KPU benar-benar melaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Biasa. Itu sekelumit kita sudah mendengarkan pemirsa mengenai langkah, sikap dan inovasi yang akan dilaksanakan oleh KPUD Bualemo, sehingga insya Allah ke depan kita akan melihat di Bualemo pemilu serentak 2019 akan berjalan dengan sukses tanpa ada hal-hal yang menghalangi, karena ada komitmen dari lembaga penyelenggara KPUD Bualemo untuk melaksanakan ini secara benar-benar, prinsipnya jujur, bebas, rahasia, dan adil ya. Ya, juberdil ya istilahnya. Terima kasih. Demikian kita kembali akan lakukan break. Kembali lagi dengan Bincang Bualemo setelah beberapa saat kita mengikuti komersial break berikut. Terima kasih. Pemirsa Gorontalo TV Bualemo, kita akan melanjutkan kembali Bincang Bualemo 1 jam bersama KPUD. Kembali, ini kita memasuki sesi yang terakhir. Mungkin kita akan lebih memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk menyampaikan inti dari tugas-tugas masing-masing dan apa yang diharapkan dari masyarakat sendiri untuk merespon, sehingga tugas KPU dalam hal ini menjadi lebih ringan karena ada sinergi dan bantuan langsung partisipasi masyarakat. Oke, mungkin kita mulai dari Pak Noldi dulu.
mengenai pemutahiran data. Apa sebenarnya Pak Noldi yang Bapak harapkan masyarakat berpartisipasi dalam hal ini? Ya, pemutahiran data ini adalah hal yang paling urgent. Ya, urgensinya kenapa? Tanpa pemilih, pelaksanaan pemilu itu tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa begitu? Kenapa? Kita harus menghadirkan pemilih yang benar-benar pemilih yang sudah diverifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Minimal dia sudah berumur 17 tahun, ya. Kemudian dia berdomisili di daerah itu yang sesuai daerah pemilihan. Ini yang paling penting, ya. Jadi posisi data pemilih pada pemilihan ini sangat krusial sekali. Jadi sehingganya kami sangat berharap kepada semua elemen masyarakat ketika hajatan pemilu legislatif ini mulai di pemilu legislatif dan pemilu presiden ini mulai digelar, maka tanpa harus menunggu dari KPU, kalau memang benar-benar belum terdaftar, silakan menghubungi penyelenggara di tingkat bawah seperti PPS, atau silakan melapor ke pemerintah desa karena setiap tahapan pelaksanaan pemutahiran data itu kami pampamkan di setiap tempat-tempat umum bahwa inilah data pemilih yang sementara kami. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Jangan sampai begini, hanya KPU hanya penyelenggara pemilu yang intens melakukan pemutahiran, sementara para pemilih tidak mempunyai kesadaran untuk membantu. Karena apa? Negara ini dibentuk karena rakyat, ya. Makanya disebut pemilih berdaulat negara kuat. Ya, tanpa pemilih, tanpa kesadaran pemilih, maka tidak akan berjalan pemilu legislatif ini, pemilu apapun namanya tidak akan berjalan bagus dan tidak akan sesuai keinginan kita semua. Olehnya kami saat ini sementara melakukan terobosan di tiap-tiap momen itu, setiap ada yang sudah berumur 17 tahun kami beri ucapan. Oleh KPU kami beri ucapan, sehingga ini menumbuhkan rasa kesadaran mereka bahwa kami sudah menghargai, dan mereka pasti juga akan melakukan hal yang sama kepada KPU. Minimal mereka sudah didata sebagai pemilih, sudah terdaftar sebagai pemilih, dan mereka datang pada hari H pelaksanaan itu untuk memberikan hak suara mereka. Itu. Jadi kunci dari semuanya, bagaimana caranya kita semua menjaga hak konstitusional daripada pemilih itu sendiri, sehingga dia bisa memberikan hak pilihnya pada hari H dan dia terdaftar sebagai pemilih. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi para pemirsa, harapan yang besar dari KPUD Bualemo bahwa seluruh masyarakat punya kesadaran untuk membangun keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu nanti dengan ikut berpartisipasi aktif. Kalau Anda belum masuk dalam data pemilih, Anda ingat, Anda segera datang dan akan dimudahkan oleh KPU untuk mengakses nama Anda sebagai calon pemilih nanti, gitu. Kemudian luar biasa. Selanjutnya mungkin Ibu Asra, masalah sosialisasi. Ibu hanya bisa sosialisasi, Bu, tetapi semuanya tergantung kepada masyarakat pemilih, kesadaran. Kembali lagi kepada kesadaran para pemilih. Bagaimana Ibu ingin menggugah masyarakat pemilih untuk? Terima kasih. Pada intinya Bapak Ibu sekalian bahwa sebagai warga negara yang baik, tentunya berpartisipasi langsung dalam setiap pelaksanaan pemilu, baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Di tangan kita, seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bualemo, hanya di tangan kita maju mundurnya negara pada umumnya dan kabupaten ini pada khususnya. Olehnya saya berharap mari kita bergandengan tangan untuk sama-sama mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Karena untuk kesuksesan daripada pelaksanaan pesta demokrasi ini bukan hanya di tangan Panwas dan tangan KPU, tetapi atas kerjasama dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo. Luar biasa. Kembali partisipasi masyarakat menjadi inti dari kesuksesan berlangsungnya pemilu serentak sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Asra. Jadi kembali kami menghimbau bersama KPUD Bualemo untuk kepada seluruh masyarakat memperhatikan hal ini dalam hal partisipasi. Selanjutnya kepada Pak Ketua. Meskipun ini kolektif kolegial, tetapi dalam sorotan masyarakat, Bapak sebagai Ketua KPUD akan sangat disoroti dalam hal ini tentunya, Pak. Nah, kami hanya ingin menanyakan bagaimana kiat Bapak
tidak hanya keluar dengan masyarakat, tetapi dengan internal KPUD juga. Bagaimana? Bapak akan menanamkan prinsip apa supaya pelaksanaan pemilu serentak ini sukses? Tidak hanya figur-figur Bapak Ibu saja yang kemudian menerima efek baiknya, tetapi KPUD Bualemo secara keseluruhan. Bagaimana? Ya, pertama kami masuk di KPU ini pada tahun 2013 kemarin. Prinsip yang kita tanamkan adalah kita bekerja ikhlas. Ya, kemudian kita kembalikan wibawa dan marwah lembaga ini. Yang katanya kemarin ini KPU ini sudah tidak bisa dipercaya lagi, kita kembalikan. Berikut dalam rangka itu kita melakukan penguatan kelembagaan. Bagaimana antara komisioner, sekretariat itu dalam rangka mengerjakan sesuatu masing-masing berdasarkan tupoksinya. Jadi KPU merencanakan, komisioner merencanakan dengan semua program yang ada, fasilitas, dan menyiapkan segala sesuatunya adalah para sekretariat, seperti itu. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini yang kami ini tinggal beberapa bulan lagi di KPU ini, itu berjalan bagus, seperti itu. Ada optimisnya Pak? Artinya Bapak optimis insya Allah sukses ya Pak pelaksanaan? Oke, dengan sinergi yang sama. Ya. Ya, kita sudah sampai pada penghujung acara Bincang Bualemo kali ini. Dari tadi kita nih kayaknya pertanyaan tegang-tegang semua Pak. Sekarang saya ingin meminta ya, lebih tepatnya meminta 3 kata dari masing-masing narasumber untuk bagaimana Anda menggambarkan usaha Anda dalam mensukseskan pemilu serentak 2019 yang tepatnya akan jatuh pada 17 April 2019. Kita mulai dari Pak Noldi mungkin? Ya, sebelum saya menyampaikan 3 kata, ya, saya ingin menyampaikan bahwa kami berharap kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Dukcapil, dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan dalam rangka menyongsong pemilu serentak 2019, kami sangat berharap untuk menggenjot pelaksanaan perekaman eKTP. Karena apa? 2019 kita tidak menggunakan surat pemberitahuan, kita sudah menggunakan KTP sebagai syarat untuk menuju ke TPS. Itu sebelum itu. Jadi kami sangat berharap kepada pemerintah daerah untuk menggenjot ini. 3 kata dari saya Pak Rifandi. Yang pertama, untuk menjadikan pemilih berdaulat negara kuat untuk pemilu serentak 2019, 3 kata. No black campaign, ya, no money politik, tidak ada money politik, dan no intimidasi kepada penyelenggara pemilu. Ya, luar biasa. Itu ya, saya kira sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh 3 kata, tapi sudah cukup menggambarkan bahwa mereka menginginkan pemilihan yang sangat-sangat jujur untuk kebesaran bangsa dan daerah ini. Ibu, 3 kata Bu. 3 kata dari saya kesuksesan penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden, yakni rakyat bersatu, pemilu sukses, dan negara kuat. Wah, luar biasa. Ya, 3 katanya cukup sangat menggambarkan bahwa KPUD Bualemo akan sangat tangguh dalam melaksanakan, menyukseskan pemilu serentak ini. Pak Ketua. Ya, kembali lagi ke moto kita secara nasional. Ya. KPU itu melayani. Melayani? Iya. Kemudian kita khususnya KPU Bualemo itu berprinsip bahwa betul kita penyelenggara, tetapi pihak lain juga mari kita selenggarakan pemilu ini atau pilpres ini dengan pileg dengan bersama-sama. Bukan saja tanggung jawab KPU. Iya. Yang ketiga adalah kami ini bekerja ikhlas. Ya. Jadi kalau di runut dalam 3 kata, apa pertama tadi Pak? KPU melayani, kemudian penyelenggaraan bukan saja KPU, tanggung jawab bersama gitu ya. Tanggung jawab bersama, dan kemudian bekerja ikhlas. Bekerja ikhlas. Luar biasa. Demikian pemirsa, sampailah kita pada ujung acara dari Bincang Bualemo kali ini. Sudah jelas insya Allah, mungkin dialog hari ini bersama para narasumber yang sangat berkompeten ini mungkin tidak bisa memuaskan dahaga informasi Anda tentang pemilu, tetapi inilah yang coba kita laksanakan. Untuk selanjutnya, jika Anda merasa membutuhkan informasi-informasi akurat, para
anggota-anggota KPUD ini telah membuka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berinteraksi, untuk bersinergi, karena prinsipnya satu adalah dengan tujuan pemilu berserentak ini terlaksana dengan sukses. Demikian Bincang Bualemo ini kita akhiri, dan kita akan ketemu lagi dalam program yang sama, Bincang Bualemo, dengan tema dan judul yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.